Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin la raiba fihi, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Bingkisan Hati Ini Untukmu. Kita masuk ke pembahasan atau risalah Tegakkan dan Jagalah Salat. Saudaraku yang kubanggakan, semoga Allah menjagaku dan menjagamu. Allahu Azza wa Jalla berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman, Hafidhu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solat-solatmu, juga solat wusta, yakni solat asar. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka, anak-anak kita, untuk salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Serta pisahkanlah di umur 10 itu tempat tidur mereka. Ini semua, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, beberapa kalamullah dan hadis Nabi SAW agar kita memperhatikan salat, ya. Apa faedahnya? Sangat banyak sekali. Kita akan baca, karena salat yang pertama adalah ibadah yang paling agung dan seutama-utama amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu juga rukun Islam yang kedua. Dan salat itu juga tiangnya agama Islam. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam. Pokok urusan itu adalah Islam, yakni syahadatain. Wa amuduhus salah. Tiang agamanya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Dan salat itu, wahai saudaraku, pembeda orang yang beriman dengan orang kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Salat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali Allah akan hisab dari hambanya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamatis salah. Perkara pertama pada seorang hamba yang dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalih. Apabila salat hamba tersebut baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Dan apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Dan Nabi SAW juga berkata, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya perkara pertama pada hamba yang dihisab pada hari kiamat kelak dari amalnya adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira.
Dan apabila salatnya rusak, buruk, jelek, maka sungguh ia akan celaka dan pasti merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala Rabb azza wa jalla. Apabila ada sesuatu yang kurang pada salat wajibnya, ya, pada salat wajibnya hamba tersebut, Allah Ar-Rabb azza wa jalla berfirman, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'." Lihatlah, perhatikan, ya, apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu', salat tambahan, entah itu salat sunnah, salat nawafil, salat rawatib dan semisalnya. Fayukammala biha man taqassa minal fariḍah. Lantas kalau ada salat tatawwu', maka akan disempurnakan salat tersebut dengan salat tatawwu' itu. Salat wajibnya 5 waktu itu akan disempurnakan. Ya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian berjalanlah hisab itu seterusnya, ya, dari amalan-amal seorang hamba. Dan tidaklah harta itu, wahai saudaraku, semoga Allah menyayangiku dan menyayangimu, Allah turunkan, Allah karuniakan, Allah limpahkan kepada kita hamba-hambanya, melainkan agar kita menegakkan salat dan agar kita menunaikan zakat. Sebenarnya dalam hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilaihi atainahu yuallimuna ma uhiya ilaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu diturunkan kepada beliau, kami pun mendatangi beliau untuk beliau mengajari kami apa yang diwahyukan kepada beliau. Faji'tuhu dzata yaum faqala. Lantas suatu hari aku mendatangi beliau dan beliau berkata, "Inna anzalna al-mala liiqamis salati wa ita'iz zakah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta agar didirikannya salat dan ditunaikannya zakat. Hadis ilahi atau hadis qudsi. Walau anna libni Adam wadiyan la ahabba an yakuna ilaihi tsani. Seandainya anak keturunan Adam itu memiliki sebuah lembah, maka dia akan menginginkan agar memiliki lembah yang kedua. Walau kana lahu husnani la ahabba an yakuna ilaihi masalis. Dan seandainya anak keturunan Adam itu memiliki 2 lembah, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan seterusnya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Sama sekali tidak ada yang dapat memenuhi perut keturunan anak Adam itu kecuali tanah. Yang mati. Tatkala mati, keinginan-keinginan itu semuanya akan sirna. Wa yatubullahu 'ala man taba. Dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertobat kepadanya. Maka cukuplah bagimu, wahai saudaraku, dan cukup bagiku penjelasan akan pentingnya kedudukan salat di dalam agama Islam dengan dalil-dalil yang kami sampaikan. Lantas, apakah seorang muslim yang penuh semangat memperoleh kebaikan akan menyia-nyiakan salat hanya demi urusan duniawi? Muslim yang soleh itu adalah muslim yang tidak pernah melalaikan salat meskipun tersibukkan dengan dunia. Karena itu, aku berpesan kepadamu, tegakkan dan jagalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunqadanna ural islami urwatan urwatan." Sesungguhnya tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Fa kullaman taqadat urwatun tashabbasa an-nasu billati taliha. Ketika terlepas satu utas, maka manusia berpegang dengan tali berikutnya. Terus seperti itu. Wa awwaluhunna naqdal al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali dalam urusan agama ini yang lepas tali itu adalah hukum. Masalah syariat, hukum-hukum. Dan yang paling akhir adalah salat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man fatathu shalah fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang tidak melaksanakan salat,
ya, luput darinya mengerjakan sholat, seakan-akan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia kehilangan keluarga dan hartanya. Saudaraku fillah, semoga Allah menjagaku dan menjagamu. Sudah semestinya seorang yang sholat akan mendapatkan manfaat dari sholatnya, ya, dan tidak akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla setelah sholat, ya. Namun berapa banyak kaum muslimin yang sholat, ya, bahkan memperbanyaknya dengan sholat tatawu, namun maksiat tetap jalan. Jawabnya adalah karena mereka hanya sholat, ya, namun tidak menegakkan sholat. Menegakkan sholat adalah dengan menghadirkan khusyuan hati, lisan, anggota badan, ya, serta menunaikan esensi dari sholat itu sendiri, yakni tunduk merendah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Dan karena muslim yang penuh dengan semangat, ya, yang cerdas, itu senantiasa memprioritaskan tujuan utamanya, yaitu surga, sebagaimana kita telah bahas. Sedangkan ciri utama penghuni surga adalah menjaga salat. Ya, Allah Azza wa Jalla firman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung, ya, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Terus sampai ayat bahas ini surat Al-Mu'minun. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ciri-ciri orang yang beriman di ayat yang ke-9, yaitu orang-orang yang mereka menjaga salatnya, sehingga salat itu terus akan memberikan manfaat baginya untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan, dengan tentunya izin Allah Azza wa Jalla. Tanda orang yang beriman beruntung di dunia dan akhirat dengan surga Firdaus, yakni yang menegakkan salat dan khusyuk, ya. Dan kita mendapatkan faidah bahwasanya kenapa orang salat maksiat tetap jalan, ya, karena sesungguhnya hakikatnya dia tidak menegakkan salat, ya, meskipun dia sudah salat. Karena beda antara dia melaksanakan sholat dan menegakkan sholat. Oleh karena itu, menegakkan sholat yang benar adalah dengan mencontoh sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari gerakan, bacaan, ya, juga batin, ya, amalan hati. Dan untuk membahas tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami nasihatkan untuk membaca kitab Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Syekhuna Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, atau Syekhuna Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Madkhali, ya, rahimahumullah ajmain. Mungkin ini dulu yang dapat, ya, kami sampaikan berkaitan dengan tegakkan dan jagalah sholat dari risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu. Insyaallah kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya tentang bagaimana kita bisa khusyuk atau kiat-kiat untuk kita sholat khusyuk. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.